Salah satu kekurangan, kalau lebih ekstrim barangkali kegagalan sekolah-sekolah di umum di luar, karena hanya mengandalkan aspek pembelajaran atau pengajaran saja. Kalau guru mengajar, mau diterima atau tidak oleh murid itu sudah bukan urusan guru, saya ngajar sudah selesai pulang. Padahal manusia, remaja atau peserta didik atau murid santri itu tidak hanya cukup butuh pendidikan atau pengajaran, dia butuh pengasuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan habib. Masya Allah, marhaba. Kif halukum? Alhamdulillah, tayyibin, bikhair, walafiah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ana senang banget antum bisa datang ke podcast ini. Masya Allah, sama-sama kita juga senang sekali bisa bersama antum, Masya Allah. Antum ini banyak berkecimpung di dunia pendidikan. Mungkin bisa antum ceritakan sedikit bagaimana perjalanan pendidikan antum itu. Masya Allah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, Al-Ustaz Habib Fahmi bin Umar Al-Tos, saya senang sekali bisa bergabung dengan informasi ini, suatu dunia yang sekarang kita hadapi, Masya Allah. Alhamdulillah, tentu kalau kita ini bicara pendidikan tidak pernah habis, karena suatu di dunia ini bisa berhasil, pintu masuknya adalah lewat pendidikan. Nah. Dan sampai hari ini pun problematika pendidikan juga masih seperti ini. Maka dari latar belakang itu juga Al-Fagir sampai hari ini juga menjadi seorang guru. KTP saya juga harus seorang guru, ayah, umi saya juga seorang guru, dan saya berusaha untuk konsisten ya menjadi seorang guru. Bargari lewat pintu inilah pengabdian terbaik kita, insya Allah. Nah, soal awal nih riwayat tentang pendidikan, saya menjadi guru itu selepas lulus aliyah sekitar tahun 89 itu sudah menjadi guru awal. Karena hobi, kemudian senang menjadi guru karena bertemu banyak orang, bertemu banyak murid-murid, bertemu saling diskusi di situ. Macam-macam karakter. Macam-macam karakter, apalagi guru itu kadang menjadi sahabat, menjadi orang tua, macam-macam lah. Maka S1 saya waktu itu saya ngambil tes di berbagai perguruan tinggi negeri ya, zaman itu ada Sipil Ma'ruf namanya. Saya sebetulnya diterima di jurusan sejarah, saya suka sejarah peradaban. Tapi saya lebih memilih Fakultas Pendidikan waktu itu di Institut Agama Islam Sunan Ampel Malang tahun 89, baru selesai tahun 92. Habis itu 94 saya hijrah ke Pasuruan, bergabung dengan, kita mengenal Allahyarham Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang sekarang begitu besar mahatnya, kita bergabung. Saya hadir ke sana tidak diantar oleh orang tua saya, tidak diantar oleh banyak orang. Saya mengembara sendiri gitu, mencari dunia. Saat ketemu beliau, hati ini terpaut gitu, senang melihat ada sosok, inilah sosok pendidik yang sejati menurut saya pada waktu itu. Terus membantu beliau dalam pendidikan sampai kemudian saya meneruskan S2 saya tahun 2003 enggak salah. 99 saya ngambil S2 di jurusan yang sama, yaitu di manajemen pendidikan Islam, kemudian di Universitas Negeri Malang, kan dilanjutkan tahun 2008 sampai 2013, alhamdulillah mendapat gelar doktor di situ. Tetap konsisten dalam dunia manajemen pendidikan Islam. Itu antum di Dalwa itu sebagai pengajar atau antum belajar di situ? Awalnya kami sebetulnya karena kebetulan Walidi itu dulu sangat dekat dengan Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki dan beliau mutarjim kemana-mana, dan sebelum beliau meninggal sebetulnya mengasih satu wasiat lah kepada anak punya ibu, Waidati, nanti kalau saya sudah besar saya harus melanjutkan ke Sayyid Abu ke Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki di Mekah. Maka pilihan pondok pertama untuk sebelum berangkat saya harus menambah kemampuan. Tapi karena jatuh hati saya kepada seorang guru, ta'alluq saya Masya Allah, maka saya diminta untuk membantu beliau untuk mengembangkan pendidikan. Karena era itu, zaman itu, pondok pesantren itu
masih jarang ada sekolah mu'addalah apalagi jamiah. Karena keinginan beliau ba'da anak-anak itu mondok itu tidak kemudian melepaskan diri sebelum pondoknya matang dengan alasan mau kuliah. Ternyata alasan itu sudah lama, bukan sekarang ya. Maka kan sekarang juga baru banyak mahat-mahat pondok-pondok yang kemudian mendirikan mu'addalah, bahkan jamiah, bahkan ada S2-nya juga pasca sarjana. Harapannya santri itu tidak keluar dari mahat dengan alasan untuk kuliah di luar. Maka karena salah satu dampak risikonya adalah dia mondok mungkin 5-6 tahun. Begitu masuk ke dunia yang baru perkuliahan, khawatir ambiar kata orang Jawa. Hilang semua. Hilang semua karena pergaulan begitu bebas, tanpa ada murabbi, tanpa pembimbing, apalagi dia kos sebagainya. Ini problem yang luar biasa. Ibaratnya panas setahun bisa ambiar dengan hujan satu hari. Ini problem kita. Tayyib. Itu antum berarti langsung membantu. Ya, membantu Habib sekaligus mengajar. Hasan untuk membuat sekolah formal berarti. Ya. Dari SMP dulu atau mungkin langsung antum berkecimpung di kuliah dulu? Langsung waktu itu Al-Faqir datang ke sana sudah ada mu'addalah, sanawiyah dan aliyah. Oh, sanawiyah aliyah sudah ada. Nah, kemudian mereka pas tahun 94 pada waktu itu seingat saya, kemudian ini bagaimana? Ini mu'addalah sudah ada yang lulus, maka harus ditampung di jamiah. Maka alternatifnya adalah kita bersama mendirikan sekolah tinggi agama Islam jamiah pada waktu itu sebagai, jadi langsung otomatis ya pada aliyah dia langsung pada bisa masuk kuliah. STEN itu ya. STAI, Sekolah Tinggi STAI, Agama Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam. Nah. Dari tahun 94 Ya. sampai sekarang, Beb. Nah. Alhamdulillah. Berapa tahun sudah itu? Berarti hampir 25 tahun lah. 25 tahun 25 antum. tahun. Masya Allah. Sampai sekarang sudah berubah dari STAI menjadi pasca sarjana tahun 2012. Kemudian alhamdulillah hadis bin Ni'mah sekarang sudah ada program S3-nya. Apa yang membuat kita senang karena ini juga satu kesempatan bagi dunia pesantren, dunia mahat. Kita itu di Indonesia ada 3 sebuah mahat yang di situ ada program jamiahnya sampai program doktor baru 3 di Indonesia yang berbasis mahat. Dan salah satunya adalah di Dalwa itu. Nah, ada program pasca sarjana doktor. Sampai S3 doktor. Dari STAI sekarang sudah jadi institut gitu ya? Kita proses menjadi ya dari institut dan sekarang sudah menuju kepada universitas. Oh, iya. Jadi STAI institut kemudian universitas. Nah, sekarang on proses ke universitas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah menjadi universitas. Amin. Antum ini sebagai apa, Beb? Sebagai sekarang oleh kampus, oleh beliau Al Habib Zain Mbak Harun dipasrai, diamanati bersama Segaf juga kami diamanati untuk di direktur pasca sarjananya. Jadi yang menangani S2 dan S3. Berarti antum dirut ya? Direktur ya. Direktur utama ya. Istilahnya direktur. Ada istilah direktur, kemudian wakilnya ada wakil direktur 1, 2, dan 3. Oke, Beb, menurut antum ini sebutuh apa, Beb? Pondok pesantren ada sekolah formalnya dan juga ada jamiahnya, sebutuh apa pada zaman sekarang ini, Beb? Menurut antum dengan lingkungan dan fitnah-fitnah yang ada sekarang di luar ini? Toyib, menarik sekali dan Al-Faqir hidup di dua alam itu ya, sehingga perlu kita sampaikan kepada halayak, kepada publik bahwa tentu sekarang ini lembaga pendidikan yang paling kuat, paling kokoh, paling tua di Republik ini adalah pesantren. Sebelum ada sekolah, sebelum ada penjajahan apa, itu sudah ada pesantren cantrik ya. Dulu ada kiai, ada suro, kemudian ada taklim di situ, ada kitab di situ, ada kitab kuning, malah ada pesantren dari percantrian awalnya. Dan itu adalah satu kombinasi lembaga pendidikan yang sangat khas Indonesia dan Islam gitu kan. Di negara lain tidak ada, kalau negara lain kan ada rubah dan sebagainya, dan di Indonesia atau di Nusantara ini ada pondok pesantren, dan itu paling kuat, paling nampak hasilnya dan paling kokoh di Republik ini. Wah, kemudian Belanda datang dan kemudian membuat pendidikan namanya sekolah ya, sekolah cirinya mereka pakai celana, kadang juga ada pakai dasi, pakai bangku dan sebagainya. Tapi sistemnya manajemen, tidak ada keteladanan di situ. Maka dari perjalanannya kita bisa membedakan, ini penting untuk kita semua. Ada istilahnya yang pengajaran, ada namanya istilah pendidikan, ada namanya pengasuhan. Maka kalau saya harus menyampaikan salah satu kekurangan, kalau lebih ekstrim barangkali kegagalan sekolah-sekolah di umum di luar, karena hanya mengandalkan aspek pembelajaran atau pengajaran saja.
Kelas guru mengajar, mau diterima apa tidak oleh murid itu sudah bukan urusan guru. Saya ngajar sudah selesai pulang. Padahal manusia, remaja atau peserta didik atau murid santri itu tidak hanya cukup butuh pendidikan atau pengajaran, dia butuh pengasuhan. Ini yang ada pada pondok pesantren, maka seluruh pondok pesantren disebut pengasuh. Penggemblengan gitu ya. Penggembelengan, mengasuh itu 24 jam, mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur, bahkan tidurnya lagi itu dalam ta'alluq, dalam keterikatan kepada seorang guru. Maka di dunia hanya Islamlah yang mengagungkan seorang guru, membuat guru itu lebih mulia, dari segalanya lebih mulia, setara dengan orang tua, bahkan lebih dari orang tua. Maka khidmah kepada seorang guru itu melebihi ilmu dari yang ada kita miliki. Itu tidak ada dalam dunia barat. Kenapa? Karena barat tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal menghargai seorang guru, karena ilmunya hanya berhenti kepada otak dan logika. Nah, maka kalau antum kemudian bertanya sejauh mana pentingnya sekarang ini pesantren, karena sekarang kita hidup di daerah seperti ini, di daerah informasi. Sementara hari ini misalnya kita di pesantren alhamdulillah ada broadcast. Tentu kan tergantung kita bagaimana menggunakan, ya kan? Broadcast ini, IT ini, proses telekomunikasi semacam ini bisa kita gunakan kebaikan, juga bisa kita gunakan untuk kejahatan. Seperti semacam handphone lah. Handphone ini bisa mendorong kita kepada surga dan juga bisa mendorong kita kepada neraka, tergantung bagaimana kita menggunakan. Nah, posisi pesantren dan muadalah dan jamiah hari ini penting. Ya, kita ambil ada beberapa kebaikan di jamiah, ada beberapa kebaikan di muadalah, apalagi era sekarangnya era penampilan madzahir kan. Betul. Kita sudah melihat sekarang beberapa masjid saja kita. Ada masjid yang saya ketahui itu seorang khotib itu harus bergelar. Proselnya itu. Kalau sudah orang jamaah itu bergelar, orang jamaah sudah manduk-manduk begini. Terlepas LCMA gitu. itu persoalan. Jadi tapi kita niatkanlah. Kita niatkan kuliah sekolah lagi itu hanya untuk memberikan jalan bagi dunia dakwah kita, tapi isinya adalah pesantren, saya kira. Berarti sebagai wasilah. Wasilah. Tetap substansinya Ya. adalah ilmu agama. Betul. Kalau kita guyonan nih, dulu ada seorang guru kami itu mengatakan dakwah zaman sekarang ini seperti kita minum jamu jago tradisional lah ya, tanpa harus sebut merek lah, jamu tradisional. Ya. Jamu tradisional itu kan bungkusnya pakai bagus, pakai aluminium foil gitu kan, kemasannya bagus, iklannya bagus, tapi dalamnya tetap tradisional, tetap bebekan, herbal, ada kencur, ada jahe di situ. Betul. Kalau jamu tradisional itu kita hanya jual apa adanya, mungkin sulit untuk laku. Betul. Harus dikemas untuk, saya tidak suka memakai istilah modern kan. Guru kami mengatakan jangan memakai istilah modern, tapi memakai istilah menyesuaikan dengan zaman, mengikuti eranya. Isinya tetap, tapi zamannya bisa kita ikuti agar dakwah ini menjadi luas. Problem yang kedua ya Ustadz Fahmi, kita mengetahui dakwah hari ini nggak cukup hanya di areal kawan kita sendiri, majelis kita sendiri. Ada ruang-ruang publik yang harus kita masuk di situ. Kampus misalnya harus kita masuk, kantor-kantor, kemudian orang-orang yang memegang kekuasaan, bagaimanapun dia juga memerlukan dakwah, dia haus, dia kering jiwanya. Barangkali kehadiran kita perlu. Sehingga dakwah ini seperti air merambah. Saya ingin berharap pesantren-pesantren kita, sekolah-sekolah baik, majelis-majelis taklim kita, tidak hanya seperti mercusuar gitu. Mercusuar itu bisa menerangi jauh kemana-mana, tapi harus menjadi menara air yang bisa sejuk dan teduh menyantuni sesama, kemudian bisa mendakwai semua pihak. Dan itu perlu gelar, perlu cara, perlu metodologi zaman sekarang. Sehingga kita bisa merambah ke semua lini semua kalangan, bukan hanya kalangan muhibbin saja. Betul. Orang yang sudah terdidik, sudah Betul. tahu kiai, sudah tahu habaib. Nah, kalau itu kita ya sama dengan nguyai segoro jadi wong Jawa. Nguyai segoro. Masya Allah. Mungkin Bib, Bib, keluh kesahnya dan di dalam mengemban ini antum, dunia pendidikan ini kayak antum ini sudah sudah makan banyak garam dalam dunia pendidikan ini. Iya, kadang garam, kadang asam juga kadang-kadang. Kadang asam ya, manisnya tapi juga banyak. Iya, garam di lautan, asam di gunung lah. Saya kira ada satu problem ya, dan ini untuk kita semua, untuk kalangan kita semua adalah soal kepercayaan di antara kita, ya kan? Ibarat umat Islam ini satu tim kompak, seperti kita buatlah semacam sepak bola. Di antara kita belum terbangun, bahasa kampusnya itu belum terbangun trust. Kepercayaan di antara kita itu nggak kebangun. Gitu loh.
masih saling curiga, jangan-jangan begitu. Mestinya ini nggak boleh. Di dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan terjadi, dan ini menjadi muskil problem yang utama dalam dunia pendidikan dan dakwah kita. Jadi misalnya begini, pemain dunia terhebat pun sepak bola itu perlu latihan berulang-ulang, bukan melatih fisiknya saja, tapi melatih sambung rasa. Misalnya begini, saya ngomong bahasa yang sederhana ya. Sepak bola, striker itu kan bagus bisa gol kalau diumpan oleh gelandang. Dan gelandang itu harus tahu rasa, perasaan dan naluri, chemistry dari pemain tengah membangun itu. Chemistry itu sangat penting. Nah, itulah makna ukhuwah yang saya kira. Jadi misalnya gelandang itu kita paham, kalau saya begini pasti saya akan melempar sana, dia sudah nunggu. Jadi nggak ada kesalahpahaman. Seringkali kalau kita lihat sepak bola amatir itu gelandang larinya ke kiri, kemudian striker larinya ke kanan, nggak nyambung. Maka tidak akan menang gol. Ini yang terjadi. Maka di antara kita harus sudahi kecurigaan di antara kita. Bangun kepercayaan gitu kan. Bahwa di antara kita ada banyak kekurangan di antara kita, itu hal yang wajar. Sudahlah kita selesaikan, itu nanti tanggung jawab kita kepada Allah. Tapi sesama ini. Maka fitan itu jangan terjadi di antara kaum muslimin. Berbagi tugas lah gitu kan. Karena kita tidak bisa menilai kawan kita seperti apa. Kita kan dinilai mendohir saja, hanya menilai dan menghukumi secara mata. Hakikian kita nggak tahu gitu loh. Mari kita bangun kepercayaan, karena lawan kita bukan sesama muslim. Kawan kita bukan sesama alumni pondok. Lawan kita bukan sesama para dai, para pejuang pendidikan. Lawan kita terlalu jauh di sana. Kita membutuhkan kompak saja kita belum tentu berhasil. Mungkin bisa anak garis bawah itu. Jadi dalam yayasan, lembaga, baik itu lembaga pendidikan, lembaga apapun itu. Kalau belum ada chemistry di antara tim tadi, teamwork tadi, tidak ada chemistry, maka sulit untuk berkembang. Itu sulit. Betul. Jadi menurut Ana itu untuk bisa terbangun tim yang solid atau chemistry pada semua orang ini, komunikasi menurut Ana. Kadang kalau tidak terjalin antara komunikasi mungkin di bidang A, atau bidang B, bidang C, bidang Z, ini harus terbangun komunikasi. Betul. Baik itu dengan cara mungkin cara kumpul, rujaan mungkin setiap hari terbangun chemistry. Bisa liwetan kata orang Jawa. Mayoran. Terbangun chemistry. Betul. Setelah itu kita baru satu tujuan itu enak. Betul. Ini banyak orang yang lupa dalam hal ini. Fakat ini lupa orang dalam hal ini. Terus yang satu punya pemikiran ke sini, yang satu punya pemikiran ke situ, yang satu punya pemikiran ke sini, akhirnya kan selalu itu menjadi permasalahan inti dalam satu lembaga itu. Pasti itu, Beb. Pasti itu. Betul. Maka tadi Anto mengatakan di mana letak pentingnya kita menambah ilmu, itu soal wawasan ya. Wawasan itu dari wong Jawa dulini ato. Ibarat beginilah, saya ngomong bahasa sederhana. Ada ashab sohibna, itu alim alama misalnya, kalau kita nggak usah ngomong yang ilmu yang tinggi-tinggi, bidang persekutuan lah. Yang hafal betul, ada soto babat, soto lamongan, soto ayam, soto kambing, macam hafal betul. Tapi dia nggak pernah makan sate, nggak pernah makan gado-gado, nggak pernah makan rawon. Ketika ketemu sate, ada apa yang daging kok dibakar, nggak enak. Ada apa itu gado-gado kupat sayur mentah saja. Nggak pernah lihat yang lain. Ini soal wawasan. Cuma soto. Alim di bidang persotoan, ngerti. Oh sambal soto begini, porsinya begini, ada koyanya begini, paham. Tapi dia tidak pernah menjangkau alam lain. Ini problem. Sehingga kemudian meningkat kalau dia lebih tinggi lagi, kemudian menganggap yang tidak sama dengan dia adalah lawan. Salah. Lawan dimusuhi. Padahal dia belum tahu saja kalau sate itu enak. Belum tahu saja kalau gado-gado itu seger, karena dia belum nyoba, belum makan, belum sampai ilmunya ke sana. Maka wawasan itu menjadi penting. Bergaul dengan banyak orang itu penting. Bahwa kita punya prinsip itu harus, tapi bahwa bergaul dengan banyak orang juga satu keharusan. Bergaul tidak harus merubah prinsip kita. Kita tetap seperti kita, ahlul mahat yang memang begini-begini. Tapi kita punya banyak kawan, punya relasi, sehingga wawasan kita menjadi terbuka dan bisa menjadi kerja kolektif gitu. At-tafiq ma'akum, Ana setuju dengan antum. Ini kadang orang ini berbicara program yang sangat baik dengan programnya secara spesifik dia jabarkan dan yang lain sebagainya, tapi mereka lupa membangun chemistry ini, lupa. Yang mereka fokuskan adalah tadi programnya, tapi tanpa ada membangun chemistry dalam hal itu program bubrah menurut saya, hilang. Betul.
Nah itu yang menjadi selalu permasalahan dalam lembaga. Saya kira kita lanjutkan. Masya Allah, apa yang mendapatkan Ando, apa yang Ando bayangkan, Ando bicarakan ini, coba kita teruskan. Terus langkahnya gitu. Pertama, diri kita harus ubah dulu. Bahwa sebelum kita merubah orang lain, sebelum meminta orang lain untuk begini-begini sesuai dengan apa yang kita bayangkan, kita mulai gerakan-gerakan semacam ini dari diri kita sendiri. Pertama, kita siap berbeda. Harus legowo. Jangan memaksakan kehendak. Pokoknya seperti yang saya nggak bisa. Harus legowo, ya memang dia punya keadaan semacam ini. Lain itu bagus dulu. Sehingga kita berhusnuzon sama orang. Positive thinking kata orang. Ini legowo. Sehingga kita nggak sepaneng, nggak stres. Lebih kurang biasa. Jangan kan dalam konteks dakwah yang lebih besar Indonesia dan dunia. Dalam rumah tangga kita macam-macam. Banyak legowonya. Banyak. Kita punya anak misalnya 4 atau 5 atau 6. Itu dari ibu yang sama saja pasti anak itu akan ada 4 model. Di dalam fisik kita sendiri antara kepala, kaki, tangan berbeda. Itu yang membuat orang stres. Stroke itu karena ketidakseimbangan antara kemauan kita, antara kemampuan kita, antara gerak tangan dan pikiran itu stres orang. Maka harus coba latihan untuk menyamakan persepsi. Itu wajar lah. Kaki ini tugasnya begini, tangan ini mendapatkan jam, tapi cincin juga sebelah kiri. Kiri bagian kotoran, kanan begitu siap. Nggak usah saling, ini harmonisasi kan. Nah, maka dalam konteks yang lebih luas, persahabatan kita dalam dakwah, lebih luas dalam berbangsa dan bernegara, kita belum lagi Ustaz Fahmi, Masya Allah. Sekarang ini kan zaman fitan, banyak desain, banyak memang sengaja kita ini dipropaganda untuk jadu domba. Jadi kita harus kuat luar dalam. Memang fitan ini juga ada desainnya, ada yang merancang, sehingga kaum muslimin berbenturan, sesama pondok berbenturan, sesama aktivis dakwah kemudian berbeda pendapat menjadi tajam. Dari sinilah kita pertama langkahnya harus kita siap berbeda. Yang kedua langkah yang sangat penting seperti yang Antum katakan, sering berkomunikasi. Banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan ngopi bersama. Banyak selesai kita dengan majelis bersama. Tentu majelis yang rahasia, tapi juga ada nilai kebersamaan, teamwork kata orang. Kadang-kadang omongan Fadi omongan yang nggak berguna kadang-kadang itu perlu untuk mencairkan suasana. Ya, untuk saling memahami. Orang kalau diem aja, jangan kita ya. Dokter saja yang seorang sudah ahli, misalnya dokter spesialis, dia masih belum bertanya kok, Bapak, Ibu sakit apa? Apa yang dirasakan? Sudah berapa lama? Perlu. Dan orang perlu ngomong, oh ya saya sakit perut, sudah 2 hari. Oh tadi makan apa? Saya makan begini. Seorang dokter nggak bisa langsung lihat kemudian bisa didiagnosa, nggak bisa. Maka ngomong menjadi perlu. Ngomong itu dalam bentuk yang sekarang adalah komunikasi. Sering bertemu dengan orang, oh iya ternyata orang itu macam-macam di luar ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Oh lingkungan itu sekarang semacam ini. Sehingga kita menemukan solusi-solusi cerdas untuk berdakwah. Tidak monoton. Jadi ada variasi-variasi kapan dan siapa yang kita hadapi. Berdakwah kepada lingkungan ini nggak sama dengan berdakwah kepada lingkungan itu. Pendidikan juga begitu. Sekarang kita membuat sekolah, hati di mana posisinya? Siapa murid-murid kita? Orang tuanya memerlukan apa? Tidak bisa kita memaksakan. Yang penting prinsip-prinsip dasar ya. Tapi situasi milieu, bi'ah itu bisa berkembang sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Maka tadi kembali kepada disitulah perlunya kuliah, perlunya muadalah. Bukan hanya ilmunya, tapi wawasan-wawasan kita tentang dunia yang lebih luas ini. Agar karpet merah terbuka berdakwah Islam. Mungkin juga satu untuk wawasan sebagai si santri, yang kedua mungkin juga karena orang sekarang ini perlu melihat itu. Betul. Orang ini gelarnya apa, kayak seperti antum sebagian masjid perlu melihat ini gelarnya apa yang mau khutbah di sini. Walaupun sebagian masih enggak mati seperti itu. Tapi mungkin ini berbicara untuk ke depan ya. 20 atau 50 tahun ke depan ini mungkin sudah menjadi wajib kayak dulu istilahnya HP ini kebutuhan sekunder atau tersier lah. Sekarang menjadi primer sekarang. Betul. Orang nggak bawa HP keluar balik. Iya. Kalau dompet ketinggalan kita nggak balik, tapi HP kita balik. HP bisa balik karena di HP ini semua ada semuanya. Mau bayar pakai HP aja bisa sekarang. Iya. Jadi sekarang ini sudah berubah ya. Jauh. Kalau antum lihat Babul Khairat ini gimana dengan sekolah umumnya ini dengan Habib Muhsin itu ya saya mendengar juga langsung kemarin dari Ustaz Abror yang dari podcast dulu. Beliau pada tahun
berapa 98 mulai dibuat pondok sini, dan beliau juga sudah membuat sekolah umum, yakni anak-anak diperbolehkan untuk sekolah umum walaupun masih di luar waktu itu, sampai sekarang sampai pada akhirnya di tahun 2000-an lah, di tahun 2000-an beliau sendiri langsung membuat sekolah umum yang berbasis di pondok ya, SMP dan SMA Nurul Khairat. Dan mungkin insya Allah sebentar lagi ada perguruan tinggi ya, perguruan tinggi Nurul Khairat, insya Allah sebentar lagi akan ada. Gimana Anda melihatnya? Masya Allah, yang pertama tentu kita sangat menghormati, sangat ingin terus bersambung kepada Muassasah Al-Ma'had Al-Habib Muhsin bin Umar Al-Atas. Kita tahu beliau bagaimana wawasannya, bagaimana ramahnya, bagaimana cara mengajar yang sangat khas, yang barangkali tidak banyak oleh dai-dai yang lain. Ini potensinya, potensi yang besar. Tergantung bagaimana sekarang kita mengembangkan potensi beliau ini terlaksana. Jadi kita akan memandang Habib Muhsin ini dari semua sisi. Tidak bisa kita memandang dari satu sisi. Sisi seorang satu yang saya dengar beliau, era itu zaman itu sudah beliau seorang yang pernah kuliah di IAIN Arabia. Ya, zaman itu. Kalau zaman sekarang barangkali kuliah itu S1 beliau ya. Habib Muhsin itu perlu diketahui S1. Ya, zaman itu. Sekarang kalau orang kuliah S2, S3 sudah terlalu biasa. Kayak sudah kayak makan kacang. Umum lah. Di situ kan tersimpan satu makna keluasan ilmu, keluasan pergaulan. Beliau juga hijrah kemana-mana. Ya kan? Dan diterima di semua kalangan. Beliau di Aceh, beliau di Malaysia, beliau di Pekalongan, akhirnya beliau di Malang, dan sekarang beliau sampai ke Lawang. Ini kan proses panjang. Nah, semangat hijrah itu kemudian menjadi potensi berikutnya. Nah, potensi yang lain adalah Babul Khairat ini kan satu hal yang sekarang sedang masa bunga, sedang mekar. Alhamdulillah habis menyimak ada antum, ada hukum dan semuanya, ada walikum dan keluarga besar, ada almarhum. Ini perlu kemudian bersatu kembali. Ya, sekarang sudah bersatu, masya Allah. Itu dalam rangka mengembangkan semua jadi agar Habib Muhsin menjadi senang melihat penerusnya mampu diakan dengan baik. Dan tentu zaman Habib Muhsin itu berbeda dengan zaman sekarang. Kita tidak bisa menurut belakang. Siap tidak siap kita harus menghadapi masa depan ini dengan kita dari Anda. Hampir seluruh pesantren yang tidak ada muadalahnya tidak ini akan stagnan dia. Tidak bisa dulu zaman wali itu tidak ada. Jangan beralasan seperti itu. Karena zaman membutuhkan. Lalu ketika zaman Habib Muhsin saja misalnya orang tidak kuliah, kenapa Habib Muhsin kuliah? Tentu beliau akan menjawab kalau masih hidup menyesuaikan dengan zamannya. Daerah itu aja berkuliah, apalagi zaman sekarang. Kuliah bukan bermakna menjadi benar, tapi menjadi pengalaman, pengetahuan, keluasan, wawasan dan ilmu. Nah, potensi itu yang perlu barangkali antum dan semua keluarga besar, majelis keluarga di sini bisa mengembangkan suatu potensi, ya. Agar perjuangan visi misi vision daripada almarhum yang luar biasa, saya kira itu bisa diteruskan oleh putra-putra beliau dan juga cucu-cucu beliau, sehingga nama besar beliau itu betul-betul membumi. Tidak hanya orang bercerita, dulu abah saya begini. Tidak hanya bercerita, dulu abah saya begini. Tapi sekarang apa yang bisa kita wujudkan untuk Anda? Itu saya kira. Jadi bukan hanya cerita-cerita fiksi, tapi kenyataan yang real. Iya, bukti nyata. Sekarang manusia sekarang tidak terlalu suka dijawab dengan kata-kata, tapi dia action dijawab dengan bukti nyata. Kerja. Selesai. Saya juga melihat tahadusan binikmah ya. Anda melihat daripada rata-rata pondok pesantren yang banyak digawangi oleh beberapa tokoh-tokoh dari Sada ya, sekolah umum yang memang betul-betul agak lebih setingkat lebih maju daripada pondok-pondok pesantren yang lain. Ya mungkin yang Anda lihat cuma lebih karena di sekolah umumnya di sini ada SMP, ada SMA lebih Khairat. Anda lihat mereka juga bisa masuk ke beberapa universitas di Malang yang memang favorit ya. Seperti ada Unibro, ada UMM, ada Misma, ada UIN. Mereka masuk dengan gampangnya dan mereka meminta, kadang-kadang mereka meminta ada lulusan-lulusan dari Babul Khairat yang kalau misalkan meneruskan di Hadromut, meneruskan di mana itu memang satu jalan ya. Ini maksudnya kita bicara tentang sekolah umum. Kita bicara tentang sekolah formalnya ini
Akrabul khairat bisa masuk di semua lini. Ini yang memang kita harus pertahankan. Jadi bisa kita simpulkan awal. Dan itu juga menjadi jadi mimpi besarnya beliau. Ya, jadi bisa nyimpulkan awal kita ini seperti kapsul gitu, seperti kapsul. Jadi ilmu diniyah yang bersanad ini kita belajar kepada masyayikh kita, guru kita, kepada Habib Muksin yang dapat dari gurunya, ada sahabat, tabi sahabat, dan kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu harus kita pertahankan. Itu isi dalam bahasa sanad. Ya, sanad. Kontennya isinya harus itulah. Karena zaman sekarang seperti ini, maka perlu cangkangnya kapsul, perlu wasilahnya itu adalah kekinian. Ya, saya harus sampaikan misalnya, saya kuliah itu tidak pernah saya pakai ijazah saya untuk melamar anak. Ngapain enggak? Saya ambil itu saya simpan aja. Nggak perlu kami ijazah. Karena kami tidak ingin menjadi pekerja, tapi kami harus menjadi owner. Umat Islam ini tidak hanya menjadi petugas, menjadi pemilik, owner. Sehingga santri-santri itu tetap ilmunya pondok, nggak boleh putus. Selamanya kita santri. Masalah kutoliban. Selamanya kita menjadi santri. Substansinya ilmu. Kita mau kuliah ke kedokteran bagus, sehingga ke depan memerlukan dokter-dokter yang masya Allah dinnya. Islami, hafizul Quran, adab bagaimana? Adab kedokteran ada. Justru yang menciptakan adab kedokteran itu Islam. Ibnu Sina dalam kitab atibnya itu kitab populer yang oleh Barat sekarang menjadi kitab rujukan di seluruh fakultas kedokteran, kitab dasar. Itu muslim. Dalam bidang sosial, politik, istimaiyah, semuanya dari muslim. Bidang politik, Imam Mawardi dalam Ahkam Sultanah dan sebagainya. Ya Khair Habib Syukron, jazakumullah khair sudah datang di podcast kami dan banyak mengedukasi netizen. Ini daging semua isinya, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.